Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam, jumpa lagi sama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Gini, kita akan sharing aja malam ini ya. Pertanyaan dari saya, bagaimana setelah kurang lebih saya update video itu seringnya dimulai dari tahun 2021 ya, akhir sampai sekarang intens buat video. Tentunya sudah ada yang mengikuti saya lebih daripada 1 tahun, lebih dari 2 tahun pun ada. Apa sih yang menjadi kendala kamu selama ini ya? Dan mudah-mudahan kendala tersebut bisa teratasi lewat video saya seperti ini. Karena sebenarnya kita berilmu tuh banyak sekali pertanyaan yang muncul. Makin kita berilmu, makin banyak pertanyaan yang muncul ya. Insya Allah di video malam ini pun kita akan sharing kembali setelah video kemarin 2 hari yang lalu, sharing tentang ilmu bawah sadar atau hati. Itu konsep sederhana sebenarnya. Nah, kali ini saya akan berikan motivasi untuk kamu agar kamu lebih semangat lagi, agar kamu bisa lebih serius lagi dalam menjalani hidup dan lebih bahagia lagi dalam menjalani hidup. Namun sebelum itu saya ajak kamu untuk menghadiri seminar yang saya adakan pada tanggal 23 Juni tepatnya di hari Jumat ya. Sekali lagi di hari Jumat jam setengah 8 malam sampai selesai dengan infak sebahagianya, seikhlasnya. Dan materi yang akan saya angkat adalah rahasia jalan kaya, mengupas tuntas keilmuan tentang bagaimana mempraktekkan ilmu keberlimpahan, ilmu keberuntungan, ilmu kaya, ilmu magnet uang. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarannya langsung klik link WA yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor telepon yang ada di layar monitor kamu. Infaknya seikhlasnya, sebahagianya. Ini kabar baik buat kamu ya. Baik, motivasi. Penting gak sih motivasi itu? Penting, bagaimanapun sifatnya yang mendukung hati, sifatnya yang menyemangati hati, itu penting banget. Tapi lagi-lagi motivasi itu hanya akan menjadi ya kalimat masuk kanan keluar kiri begitu saja kalau kamu masih merasa dirimu lebih pintar. Kalau pinter mestinya ya, kalau paham ilmunya, merasa paham ilmunya, harusnya hidupnya nggak bermasalah. Itu logika sederhana. Jangan lagi katakan bahwa Allah sedang menguji saya. Jangan katakan seperti itu ya. Memang Allah itu akan menguji kita, pasti itu. Tapi jangan kamu katakan kehidupanmu selama ini itu hanya Allah menguji terus gitu. Kesannya seperti itu. Kalau Allah terus menguji kamu, sebenarnya berarti ada masalah ini gitu loh. Karena seburuk-buruknya orang, ada waktunya diuji, ada waktunya dibahagiakan gitu oleh Allah. Tapi kalau sepanjang hidupnya diuji oleh Allah, nah berarti ini ada masalah nih dengan diri kita. Ya. Jadi kalau mau dapat ilmu, kalau mau dapat motivasi, hilangkan tuh merasa keakuan tuh. Merasa lebih pintar, merasa lebih faham, lebih alim, lebih taat gitu ya. Hilangkan itu teman-teman. Tapi saya tanya balik dulu nih, itu bisa menjadi benar menurut pandanganmu kalau memang kamu tidak butuh? Nah, pertanyaannya sederhana nih, kamu butuh sukses nggak? Kamu butuh rezekinya lancar nggak? Kan gitu, sederhananya begitu aja. Nah, jadi nggak usah muluk-muluk lah ngomong ya, nanti ngeblok lagi nih ya, Anda ngeblok lagi. Jadi gimana caranya agar rezeki saya itu baik, rezeki saya itu lancar, udah gitu doang. Nah, kalau mau ya, kalau mau hanya sampai di situ saja, dengerin nih video ini nih. Semoga ini menyemangati Anda ya. Motivasi dari orang lain itu penting. Karena saya sendiri kalau sakit,
saya cari dokter. Saya nggak bisa sembuhin sendiri gitu. Dokter pun kalau dia sakit dia akan cari dokter yang lainnya, kan begitu logikanya. Jadi ada kalanya kita membutuhkan orang lain. Saya tiba-tiba teringat ulama pernah berpesan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan isi dari apa yang sudah disampaikan. Jadi isi, lebih kepada isi. Nah, motivasi itu macam-macam. Bisa kamu dengarkan video motivasi yang menyemangati hati. Ada motivasi ilmu. Ada motivasi sikap. Misalkan ada orang bersedekah, ini langsung diupload, tapi jangan langsung dinilai jelek. Kadang-kadang langsung ada yang menilai, riya itu, sombong itu dipertontonkan. Nah pertanyaannya, Anda apa lebih baik daripada dia? Kan gitu. Untuk yang menilai orang yang bersedekah. Karena dia pasti ada manfaatnya tuh. Selain manfaat sedekah kepada orang lain, manfaatnya adalah ketika ada dari 1000 orang, satu saja yang ternyata termotivasi dengan sikap dia, dengan cara sedekahnya dia sudah jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Ada juga motivasi ilmu. Nah motivasi ilmu ini seperti yang saya sampaikan sekarang. Nah motivasi penyemangat hati adalah ketika Anda stres, Anda sedih, Anda diberikan semangat meledak-meledak. Nah, itu juga motivasi. Artinya semua ini motivasi. Kalau kita buka diri, kalau kita tutup diri ya motivasi hanya akan menjadi masuk kanan keluar kiri begitu doang. Gitu. Nah motivasi dari saya sekarang apa nih? Gini, katakanlah kamu punya banyak kendala ya, punya banyak kendala dalam perasaan kamu, dalam batin kamu, dan kamu merasa nyerah nih hari ini. Kamu ngerasa saya bukan siapa-siapa. Kamu merasa bahwa sudahlah biar saya begini saja. Kalau kamu hidup sendiri, nggak perlu diprotes, nggak perlu dinasihati. Kalau kamu hidup sendiri. Tapi kalau kamu hidup bersama keluarga, hidup bersama istri, hidup bersama anak, hidup bersama suami, hidup bersama orang tua bahkan yang kamu tanggung nafkahnya, hidup bersama keluargamu, atau kamu punya kerabat dekat yang sebenarnya butuh untuk kamu santuni. Kalau kamu nggak bisa melakukan kebaikan, meraih kesuksesan untuk dirimu sendiri, setidaknya kamu pikirkan orang-orang yang sedang menunggu, pasukanmu di belakangmu itu yang sudah menunggu keberhasilan kamu. Jadi ketika kamu kecewa, kamu drop, kamu nyerah, yang kecewa bukan cuma kamu, tapi pasukan di belakangmu akan juga merasa sedih. Makanya saya sering berikan motivasi pada seluruh peserta saya. Oke, kalau kamu nggak bisa bangkit untuk dirimu sendiri, setidaknya kamu bangkit untuk mereka yang sedang menunggu kesuksesan kamu. Pesan Rasulullah itu sederhana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah hari ini sebenarnya semua manusia ini ingin mencari manfaat atau ingin menjadi manfaat agar dirinya bermanfaat untuk orang lain. Tapi luar biasanya ketika kita niatkan untuk apa? Untuk berikan manfaat untuk orang lain, Allah kasih percepatan loh dari doanya, dari doa kamu. Karena gini, pernah juga saya sampaikan, berdoa jangan ego, berdoa jangan semata-mata karena dirimu. Kita punya hajat. Saya misalkan punya hajat nih, hajat saya pingin rumah, saya pingin mobil, saya pingin lunas hutang, misalkan begitu. Saya pingin kehidupan saya bahagia, saya dan saya. Dalam doa aja kesannya udah nggak ada manfaatnya, cuma untuk diri kita saja. Gitu. Dalam doanya saja seperti itu. Nah, sekarang buka pikirannya, buka hatinya. Saya menyampaikan, kalau berdoa tidak hanya bicara tentang diri kita, tapi berdoa juga harus melibatkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang sedang nunggu rezeki dari kita, sedang nunggu santunan dari kita. Katakanlah pasukan di belakang kita, ada istri kita, ada anak kita, ada saudara kita, ada orang tua kita. Semangat, buka hati, buka mata. Anda hidup nggak sendiri. Saya tadi sudah katakan, kalau Anda hidup sendiri, saya nggak akan protes.
Saya pun tidak akan menasehati. Tapi saya akan menasehati buat mereka yang punya pasukan di belakang. Ya, kalaupun tidak punya tanggungan, Anda juga perlu untuk bangkit. Setidaknya Anda bahagiakan diri Anda sendiri. Karena membahagiakan diri sendiri itu tidak kalah pentingnya. Jadi jadilah orang yang bermanfaat untuk dirimu dan untuk orang lain yang ada di sekitarmu. Kalau kamu jadi orang yang bermanfaat, kamu sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata semua manusia itu ingin menjadi manusia bermanfaat. Dan kenapa seorang ayah itu dicukupkan rezekinya oleh Allah? Kalau saya berpendapat, karena memang dalam hatinya itu tidak bicara tentang dirinya, tapi bagaimana bisa menafkahi istri, bagaimana bisa membiayai kebutuhan anak dan juga istri. Ada sebagian ayah yang tidak bisa bicara banyak, tapi hatinya bergejolak. Hatinya bergejolak. Jadi ketika ketika Anda drop, ketika Anda galau, ketika Anda ingin menyerah, ingat di belakangmu ada orang yang sedang menunggu. Ketika kamu ingin mengakhiri semua ikhtiarmu, ingat ada orang yang berharap lebih agar kamu bisa terus bergerak. Terus bergerak. Ada mereka yang berdoa untuk diri kita. Ini laki-laki nih. Ada perempuan, ada istri yang sedang mendoakan kita di belakang kita. Maka jangan kecewakan mereka. Ada juga orang tua yang mendoakan kita. Boleh jadi tiap malam bangun hanya untuk kesuksesan anaknya, tapi anaknya kita drop ingin menyerah seketika hanya karena sebuah masalah. Setidaknya kalau kamu tidak bisa bahagiakan mereka, setidaknya jangan kecewakan mereka. Jangan kecewakan doa mereka. Dan satu hal lagi teman-teman ya. Kelak ketika kamu sudah melewati semua masa sulitmu, kamu akan tersenyum. Mengingat masa di mana kamu pernah ingin menyerah. Karena saya pernah berada di posisi itu. Memang saya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Ya. Tapi Anda boleh tanya pada orang yang mampu dan sudah melewati masalahnya dalam hidupnya. Ketika dia cerita, dia menggunakan perasaan. Ketika dia cerita, ada juga yang tersenyum. Sejatinya, kalau kita sudah melewati masalah kita, kelak setidaknya kita punya cerita. Yang kedua, setidaknya kelak kita akan tersenyum bahwa saya pernah berada di fase yang rendah serendah-rendahnya. Di titik yang rendah. Tapi kali ini saya sudah melewati itu semuanya. Dan mungkin kelak kalian yang dengerin saya, dan ini juga menjadi doa saya, kelak kalau Anda sukses, kalian akan membenarkan apa yang saya katakan. Kelak ketika kamu sukses, syukurmu itu hampir tak bisa diutarakan. Kelak ketika kamu sukses, kamu benar-benar menganggap ternyata Allah itu sangat sayang kepada kita semuanya. Allah itu sangat sayang kepada saya, kepada Anda, dan kepada semuanya. Dan inilah warna atau salah satu cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Dan Allah tidak akan pernah membebani kesulitan di luar batas kemampuan hambanya. Dengan kata lain, Anda mampu, Anda bisa. Jalani, lewati ini semuanya. Tentunya libatkan Allah dalam hatimu sebagai sarana percepatan. Semoga bermanfaat teman-teman. Senang banget bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.